apa yang dikerjakan aja udah beda gitu. Bahkan aku sampai kepikiran kayak wah ternyata gini ya, maksudnya kalau kamu mau lingkungan perkuliahan ternyata kayak gini, maksudnya omongannya aja udah ada kelihatan dewasa atau ya bisa dibilang gitu sih kalau dari pandanganku. Dewasa dalam konteks positif ya? Iya, bukan yang dewasa yang negatif. Ya aku mikirnya positif. Iya, maksudnya positif. Base-nya nggak yang bisa jago yang sampai pasti banget, enggak. Tapi gini loh, kalau orang ngomong bahasa Inggris tuh paham, tapi balasnya tuh loh yang butuh mikir lama gitu. Bahasa Inggris pasif. Iya, mendapatkan coach dari banyak member NCT. Mereka tuh ada bilang, kamu tuh boleh punya 1000 alasan buat sedih, tapi setidaknya ada satu aja yang buat kamu tersenyum. Gede. Itu kayak kalau teman-teman lihat ya, ini tuh kayak foto yang dikirim ke grup WhatsApp orang tua pagi-pagi tuh kan? Aspeknya seru gak menurutmu? Asik. Asik. Kelompoknya, dinamikanya gitu. Terus apa yang ibaratnya, oh ternyata dunia kuliah itu kayak gini. Kamu apa yang kamu rasain? Dunia kuliah kayak gini. Kaget itu. Oh ternyata kuliah itu gini. Iya, ada kagetnya sih. Apanya? Even hari pertama kumpul baru kelompok inisiasi aja, maksudnya kan kalau yang nyiapin inisiasi tuh kan harus kumpul kelompok dulu kan. Kayak, ayo kita bahas ini gitu, bahas ini gimana gitu kan. Nah waktu kumpul kelompok nih, omongannya aja udah beda gitu loh. Padahal tuh kan masih masa peralihan kan. Kamu dari SMA mau kuliah kan masih. Omongannya udah beda itu gimana? Ya, maksudnya tuh kayak merasa aja gitu loh. Ada. Bahasa daerah, aksen Bukan aksen. Maksudnya apa yang dibicarakan gitu loh. Apa yang dibicarakan aja udah beda gitu. Bahkan aku sampai kepikiran kayak wah ternyata gini ya, maksudnya kalau kamu mau lingkungan perkuliahan ternyata kayak gini. Maksudnya omongannya aja udah ada kelihatan dewasa atau ya bisa dibilang gitu sih kalau dari pandanganku. Dewasa dalam konteks positif ya? Iya, bukan yang dewasa yang negatif. Ya aku mikirnya positif. Iya, maksudnya positif. Terus masuk kan berarti kita kelas semester 1 itu sekelas. Ya. Nah karena semester 2 itu satu kelas yang semester 1 dibagi jadi 2. Kita masih jadi setengah dari kelas yang sama, terus ketemu setengah dari kelas lain, jadi dicampur setengah. Kalau semester 1 Ya. aku tanya mata kuliah paling susah apa ya paling susah? Dari kalau nggak salah 8 mata kuliah. Semester 1 ya? Semester 1 deh. Aku sama rata sih kalau semester 1. Jadi kayak sama semua. Ya kan ada susah gampang. Jadi kayak susah sama semua. Oh karena masih awal-awal juga. Iya. Terus semester 2. Nah, ini kan selesai liburan, ya ada liburan UTS, terus juga kena lebaran. Nah ini baru masuk lagi. UTS kan masih tercium aromanya nih. Ya. Mata kuliah paling susah yang kamu kerja di UTS? Paling susah. Ini bener sebutin nggak apa-apa nih. Iya, ini aku apa kan? Benar. Menurutku sih, ya MPS. Menurutku MPS, MPS itu apa sih? Dijelasin. Metode penelitian sosial. Singkatnya. Iya. Itu Jadi apa kayak ya? kamu meneliti kegiatan sosial, permasalahan sosial yang ada. Nah itu susah. Kenapa susah? Karena sosial kan gak ada salah, nggak ada yang benar. Iya. Iya. Jadi maksudnya kamu kan nggak bisa memprediksi. Aduh ini bener nggak ya? Ini salah nggak ya? Gitu kan nggak bisa. Jadi kayak susah. Terus pengalaman kalau ujian, aku biasanya emang keluar mepet-mepet. Ujian. Percaya juga. Tapi kenapa kamu ini nggak? Menurutku ya, ketika waktunya kisaran 1,5 jam atau 2 jam, semua mahasiswa ngerjain di satu ruangan. Kalau udah selesai, mahasiswa boleh keluar. Nah kalau mulai banyaknya keluar dan kita mungkin tinggal berlima di ruangan itu kan rasanya ada tekanan gitu loh, Cik. Ada. Kamu merasakan itu nggak? Terus apa yang kamu lakukan? Iya, karena kan semakin sedikit gitu kan, semakin terpressure gitu kan. Ya apa yang aku lakukan? Aku udah gitu tak selesaikan aja gitu. Kamu pasti kan pastinya terpengaruhi dong dengan temen yang keluar. Ibaratnya misalnya nih, aku lihat
teman gitu, kayak otaknya mirip-mirip nih, tapi kok dia selesai duluan, tapi aku belum. Itu kayak ada gitu kan? Iya kan. Tapi karena mungkin udah sering, apakah jadi terlatih mentalitasnya? Mungkin ya. Mungkin. Sepertinya begitu. Kamu pernah keluar terakhir ya? Oh enggak, kata kamu. Enggak. Aku terakhir tuh tiga terakhir. Tiga terakhir, paling terakhir. Tapi kan bukan terakhir, kan itu tiga terakhir. Jadi kita pokoknya tinggal 2 anak lagi. Lah itu aku. Masih itu nggak salah. Enggak. Ah, makanya. Oh, iya aku duluan. Iya kan? Tapi aku pernah terakhir, tapi aku lupa mata kuliah apa. Enggak, aku sumpah, aku yang paling terakhir Tekom. Oh, Tekom. Tekom aku bisa 3, jadi aku kelas 3 kayaknya. Jadi kan sisa 2, pokoknya sisa 2 orang nih. Aku yang terakhir sama 1 orang yang keluar kedua terakhir. Nah, orang yang kedua terakhir keluar itu jam 9. Aku keluar setengah 10. Jadi ibaratnya aku setengah jam itu di dalam ruangan sendirian. itu pressure loh, itu kerasa loh. Dan kamu nggak keringet dingin gitu? Enggak. Tapi pas temenku yang kedua terakhir keluar, tanya, "Kak, ini selesainya jam," kalau nggak salah selesai jam 10. Selesai jam 10 kan? Iya. Ini udah kerjain santai aja. Ini udah kerjain. Tapi kan pressure soalnya Pressure dong. Tetap ya. 30 menit lagi. Kalau misalnya jam 9 terus aku keluar 9 lebih 10 gitu ya masih oke lah. Setengah jam di dalam sendiri. Tapi karena ada sendiri gitu ya posisinya, makanya aku pressure. Padahal waktunya masih lama sebenarnya. Iya. Ya harus, ya mungkin bisa dioptimalisasi lebih lagi sih. Bisa. Terus kalau ujian sih. Jadi ibarat kalau UTS biasanya itu ngerjain soal pakai folio gitu kan. Ya. Capek kan? Kamu berkejaran dengan waktu kan? Atau nulis itu rapi. Kalau aku nulis rapi, halaman belakang gitu. Ya, awal-awal halaman pertama wah nih ya, bagus nih kayak puas gitu. Halaman kedua setengah, oke lah setengah lagi. Kok mulai gini? Halaman selanjutnya aku nggak tahu nulis apa gitu. nggak tahu semoga bisa dibaca gitu. Pokoknya tak doakan soalnya tulisannya bisa dibaca ya. Amin gitu. Kalau dari tugas sendiri, menurutku tugas paling susah itu bisa makalah, tesis, paper atau malah tugas tertulis kayak UTS, nulis tangan gitu ya, atau kayak tugas bikin video. Itu udah dijawab. Tulis tangan. Enggak, semua ya. Iya, enggak sih, maksudnya kan ada ilmunya sendiri. Tapi menurutku yang paling ini tesis sih. Kenapa tesis? Jadi Karena 1 kalimat tapi kamu harus jelasin semua, itu gimana? Iya kok 1 kalimat udah jelas, kalau belum jawab, jawab. Ya itu menurutku sih. ya tadi aku udah tanya semester 2 MPS ya. Terus kalau aku yang paling aku notice semester 2 cukup susah adalah filsafat dan etika komunikasi. Terus metode penelitian sosial juga dan bahasa Inggris akademik. Karena mungkin Surabaya lebih maju ya. Mungkin kan. secara Inggrisnya, tapi kalau aku di Cilacap nih, bukan Cilacap kota, Cilacap desa, kemampuan berbahasa Inggrisku kurang. Tapi dapat kan bahasa Inggris. Dapat, tapi yang nggak pernah jadi pelajaran favorit. Itu milih. Enggak ya, kalau bisa nggak dapat mah nggak dapat. Kalau pasti kan kalau gue bisa milih, kalau bisa milih gue nggak akan milih. Iya. Dan biasanya SD, SMP, SMA nggak diajarin berbahasa Inggris secara aktif. Ngertiin, nulis, nyalin gitu kan. Ujian praktek tuh nggak ada bahasa Inggris. Seingatku ya, aku ujian praktek bahasa Inggris itu cuma SD. Open book page 69 gitu, nanti aku buka. Terus tulis di buku, ngomong bahasa Inggris ya, tulis write apa di ada whiteboard your name gitu, tulis nama gitu. Itu SD. Ujian praktek SMP mana? Nggak ingat. Pengalaman berbahasa Inggris aktifku itu kurang gitu loh. Dan akhirnya sekarang ya kuliah, itu mata kuliah di mana kamu dituntut berbahasa Inggris itu nggak cuma nulis sama ngedengerin gitu, tapi ngomong langsung di depan orang.
Iya. Kamu struggle nggak dengan itu? Kadang struggle sih. Kadang struggle. Tapi kamu base-nya bisa bahasa Inggris nggak? Kalau Indra yang sebelumnya itu ya karena orang Bali dan mungkin lekat dengan orang-orang luar jadi punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih mumpuni. Jadi masuk Iya. sini Kalau nggak Bali- terlalu kaget. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya base-nya nggak yang bisa jago yang kayak fasih banget enggak. Tapi gini loh, kalau orang ngomong bahasa Inggris tuh paham, tapi balasnya tuh lah yang Pasif. butuh mikir Jadi, lama gitu. bahasa Inggris pasif. Iya. Kayak nonton film dan lain lagi tuh kira-kira aku bisa interpretasi artinya. Nah itu pun bisa Tapi kalau dipikir. kalau aku ngomong nggak susah ya. Gitu Iya, kan, ya. heeh. Kita paham orang ngomong apa. Heeh. Paham nih bener, Iya. tapi pas kita mau jawab, aduh ini mikir dulu ngomong apa gitu. Tapi bahasa Inggris penting dong, krusial dong, cukup krusial. Karena bahasa internasional kan. Tapi emang susah kenapa? Cukup susah sih. Susah. Dan aku pas itu serunya adalah ketika pulang libur lebaran ini naik kereta, sampingku adalah mantan guru bahasa Inggris. Dan aku selama di kereta ngobrol sama dia. Pakai bahasa. Ya, bahasa Inggris ya. Pengalaman dia mengajar bahasa Inggris. Apa cerita kenal? Bahasa Inggris itu harus apa ya? Base-nya dari keluarga sih. Jadi keluarganya harus melatih anak ini supaya udah familiar dengan bahasa Inggris dan emang nggak, kalau bahasa Inggris cuma seminggu sekali di pelajaran itu nggak bisa, harus ada partner si anak ini tiap hari ngomong bahasa Inggris. Nah yang susah itu menurutku. Iya susahnya itu. Partner tiap hari ngomong bahasa Inggris itu nyarinya gimana? Wah tapi juga gitu. Tapi overall sih, kalau misalnya waktu bisa diulang, apakah kamu pengen masuk Atma Jaya lagi dan Ilkom? Masuk ke Atmanya nggak tahu, tapi kalau Ilkomnya lagi aku di mana pun nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting Ilkom. Yang penting Ilkom. Dan kamu masih semester 2 ini masih merasa Ilkom itu ya pilihan yang tepat? Iya. Atau berpikir kayak, aduh ini kayaknya salah pilih jurusan ini? Enggak, itu udah aman. Bukan aman maksudnya, ini pilihan yang tepat. Cocok. Ya maksudnya walaupun nggak gampang juga kan gitu kan. Iya. Pasti ada plus minusnya juga kan, pasti ada plus minus, tapi masa pilihan. Karena kan yang awal 3,5 tahun. Jadi kamu harus milih dari awal tuh dari harus matematika. Ya kan? Iya sih. Terus kalau misalnya ini, kan di Atma ada penjurusan antara strategis dan media kalau nggak salah. Kamu udah ada condong kemana kah atau masih di tengah aja? Netral gitu? Belum tahu, masih di Belum ini. Terus nih, ada nggak role model kamu yang kamu ibaratnya idolakan dan kamu contoh Ada. menjadi pribadi kamu yang Kalau aku sekarang? ada. Siapa tuh? Tapi yang mau disini nggak sih? Ya kan, ibu dong. Ya, aku simpel aja sih karena aku kepo terus jadi role modelku ya ada Oke, aku nggak familiar. Bisa sebutin namanya? Taeyong dari NCT. Oke. Lee Taeyong. Aku bangga dari dia, aku bangga. Kenapa dia? Karena aku bukan baru tahu ya, maksudnya pertama kali tahu NCT tuh ya, ternyata dia tuh leader gitu loh. Ternyata dia tuh pemimpin. Kamu tahu NCT nggak? Maksudnya Tahu NCT Dreams kan? NCT Dream. Kalau NCT keseluruhan tahu nggak? Total berapa members Enggak, kan? tapi apa nama grupnya NCT? Apakah ada gitu? Aku tahu, tahu. Nggak, Tapi- NCT secara keseluruhan tahu? Enggak, Totalnya berapa? enggak tahu. 23. Iya. Aku harus 8 loh. 23. Tapi kan kebagi jadi 3 unit, kebagi jadi 4 unit. Tapi kalau keseluruhan 23 member dan itu leadernya itu ya cuma satu ya, cuma Taeyong itu. Maksudnya nggak official leader ya, leader keseluruhan nggak Tapi official. tampak dominan. Tapi semua member ya respect sama dia. Tapi dia official leader dari NCT 127. Oke. Salah satu apa tadi kayak divisi dari yang Subunit. subunit itu. Karena siapa tadi? Taeyong. Dia punya leadership, jadi kamu apa ya? Jadi kayak Mengidolakan orang itu dan akhirnya jadi role model. Mm-mm. Terus ada quotes gak yang bisa dibagi ke teman-teman? Ada, tapi aku
boleh buka apa enggak? Boleh. Buka apa bentar ya? Ada. Oh, di wallpaper bukan? Enggak, ini tada. Wow. Kalau kamu gantian Ramadan siapa? Pasti ya, sesuai dengan kaosnya. Oh iya, pasti pergi waktu dong. Oke. Dan quotesnya adalah jangan bunuh mimpi kamu karena mimpi gak akan pernah bisa mati. Dia hanya akan pingsan dan bangkit ketika kamu tua dalam bentuk penyesalan. Wow, bener-bener itu bagus. Masih nyari deh. Masih. Enggak, aku sebutin yang selain tem dulu ya. Ada lagi? Ada. Oh banyak. Oke. Gini jadi Apa tuh? selain tem doang, aku tuh mendapatkan quotes dari banyak member NCT. Mereka tuh ada bilang, kamu tuh boleh punya 1000 alasan buat sedih, tapi setidaknya ada satu aja yang buat kamu tersenyum. Jadi kamu tuh boleh sedih, tapi at least kamu tuh harus tersenyum. Habis itu, oh ini ada nih, tak perlu memaksakan diri buat jadi orang lain. Setiap orang tuh pasti punya keunikannya. Ya itulah kita, itulah manusia. Yang penting subjektivitas itu krusial loh. Jadi beda dari yang lain. Lagi quotes itu Ada banyak. bisa diarahin nggak ke situ? Kelihatan nggak kan? Deketin. Itu kayak kalau teman-teman lihat ya, ini tuh kayak foto yang dikirim ke grup WhatsApp orang tua pagi-pagi tuh kan? Iya lagi. Tapi aku enggak. Ini aku simpan buat aku sendiri sih. Iya, tapi kan grup-grup keluarga apa grup-grup rohani gitu. Iya. Selamat pagi, yang biasanya fotonya tuh udah pecah gitu loh, Iya. nggak hadir. Ada lagi yang bisa meneguhkan teman-teman? Ini kenapa ketawa Cak? Anjir. Kalau Iya sih. kalau lokal dah, kalau lokal ada nggak? Nggak ada. Bisa. Bukan, maksudnya bukan aku menutup mata sama lokal ya. Aku juga suka artis lokal. Tapi kalau yang untuk apa sih yang aku tangkap quotes-nya yang buat tak ingin Ramadan ya aku nggak ada. Kalau tokoh yang menurutmu komunikasinya bagus di Indonesia? Prilly. Hah? Menurut aku Prilly Latuconsina. Menurutku. Oke. Dia kalau ngomong orangnya rasanya humble juga. Public speakingnya bagus. Sas gitu loh. Public speakingnya bagus kok. Berarti privacy itu ya? Ya bukan privacy juga, tapi kan maksudnya yang sesuai sama aku, yang sesuai aku ya aku simpen. Kan aku sama itu kan emang orang lain kan beda-beda. Oke. Maksudnya butuh motivasi yang beda-beda. Satu kalimat untuk ilmu komunikasi. Satu kalimat atau satu kata. Mungkin kalau satu kata nggak cukup, satu kalimat deh untuk ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi kan bisa kemana aja. Jadi maksudnya kalau masuk komunikasi ya jangan menyesal. Karena kan kalau begitu lulus kan masuk kerjanya kan. Pasti. Terima kasih Cia sudah mau sharing-sharing di sini. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya perkataan kita ada yang kurang berkenan. Kita itu nggak ada niatan untuk menyinggung sedikit pun. Betul. Dan kalau teman-teman tanya kenapa obrolannya kayak gini, namanya juga mahasiswa.